Selanjutnya tentang nilai mutlak. Kita sebelum membahas tentang sebenarnya ini lanjutannya adalah tentang persamaan dengan nilai mutlak. Tapi sebelum itu kita pahami dulu tentang konsep nilai mutlak. Ini misalnya ada dua buah titik A dan B. Maka kita punya jarak itu sama dengan B dikurang A. Itu jika A kecil dari B. Kemudian untuk gambar garis bilangan yang kedua, kita punya titik B dan A. Tapi kondisinya A-nya besar dari B. Maka jaraknya itu adalah A dikurang B. Nah, kesimpulan. Jarak titik A ke B pada garis bilangan tadi dituliskan dalam bentuk J A, B itu sama dengan B dikurang A, kondisinya A kecil dari B. Jaraknya adalah 0 jika A sama dengan B. Jaraknya itu adalah A dikurang B dengan kondisi A besar daripada B. Nah, studi kasus. Kita misalkan jika B itu sama dengan 0, maka J A, 0 berarti kita ganti B-nya dengan 0. J A, 0 itu sama dengan min A. Nah, ini kan kita ganti B-nya itu kan 0 tadi. Jadi ini 0 dikurang A kan min A. Min A kondisinya A kecil dari B. Tadi kan 0 berarti untuk A kecil dari 0. Kemudian 0 untuk A sama dengan 0. Dan A untuk A besar dari 0. Jadi nilai mutlak itu sebagai ukuran jarak dua bilangan atau titik pada garis bilangan real. Nah, sehingga definisi untuk mutlak dari X itu simbolnya itu seperti ini. Nah, dibacanya itu ini adalah mutlak dari X. Definisinya adalah untuk X untuk X besar dan sama dengan 0, min X untuk X kecil dari 0. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, mutlak A dikali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kemudian mutlak A per mutlak B itu sama dengan mutlak A per B. Kemudian yang ketiga, mutlak A plus B kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ini namanya ketaksamaan segitiga. Yang keempat, mutlak A dikurang B itu besar sama dengan mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B. Berikutnya kita bahas tentang pertaksamaan dengan nilai mutlak. Nah, untuk ada dua kondisi di sini. Yang pertama, untuk mutlak X kecil dari A, jika maka X berada antara min A dan A. Kemudian yang kedua, mutlak X besar dari A jika maka X kecil dari min A atau X besar dari A. Kondisi yang ketiga, kondisi berikutnya, mutlak A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Nah, jadi bentuk-bentuk itu. Nah, kemudian contoh soalnya, kita untuk pertama tentukan solusi dari mutlak 3X min 2 besar daripada 1. Nah, kita punya yang pertama tadi adalah mutlak X kecil daripada A. Maka solusinya itu adalah berarti ada 3X min 2 kecil dari min 1 atau 3X min 2 besar daripada 1. Nah, masing-masingnya kita selesaikan, maka kita punya solusinya itu adalah dari dari sepertiga sampai min tak hingga atau 1, tak hingga. Nah, kemudian contoh yang kedua, kita punya mutlak dari 2X plus 3 kecil sama dengan mutlak dari X min 2. Nah, cara menyelesaikannya kita bisa pakai bentuk yang ini, yaitu akar A. Mutlak dari A itu sama dengan akar A kuadrat. Nah, dari 2X plus 3 itu sama dengan akar dari 2X plus 3 kuadrat. Berarti kecil dari akar dari X min 2 kuadrat. Nah, dua-duanya sama-sama kita kuadratkan, maka hilanglah tanda akarnya. Maka kita punya 2X plus 3 kuadrat kecil sama dengan X plus 2 kuadrat. Kemudian
kita lanjutkan secara aljabar. Jadi 2x plus 3 kuadrat itu adalah 4x kuadrat ditambah 12x plus 9. Kemudian x plus 2 kuadrat itu bentuknya itu sama dengan ini x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, kemudian kita selesaikan secara manipulasi aljabarnya. Kemudian kita peroleh bahwa dapatnya 3x kuadrat plus 8x plus 5 kecil sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan jadinya 3x plus 1 dikali x plus 5 kecil sama dengan 0. Kemudian dari bentuk itu kita cari pembuat nolnya, berarti dari 3x plus 1 itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min sepertiga. Kemudian dari x plus 5 sama dengan 0, maka kita dapat x-nya adalah min 5. Nah, kita uji dari pembuat 0 itu, coba kita periksa untuk dia yang kecil sama dengan 0. Maka kita coba periksa di 0 yang paling gampang ya. 0 kan di sini. Ternyata 0 itu positif. Nah, karena dia tidak ada kuadrat, maka positif, negatif, positif. Nah, yang diminta adalah kecil sama dengan 0, yang negatif. Yang kecil sama dengan 0, berarti inilah daerah solusinya. Maka solusinya itu adalah karena ini kecil sama, berarti dia ini bulat penuh ya. Dia tertutup ya, selang tutup. Nah, jadi solusinya itu kurung siku dari min 5 sampai min sepertiga. Nah, atau cara berikutnya kita bisa menggunakan trik bahwa 2x plus 3 akan mutlak dari 2x plus 3 fil sama dengan mutlak dari x min 2. Itu solusinya itu dengan cara seperti ini, yaitu 2x plus 3 itu dikurang dari x min 2 kemudian dikali dengan 2x plus 3 plus x min 2, itu kecil sama dengan 0. Tergantung ya, kalau dia kecil berarti ini kecil sama dengan 0. Nah, berarti ini kita selesaikan, maka hasilnya adalah x plus 5. Ini kita selesaikan juga, ini hasil 3x plus 1. Maka dari ini sudah terbentuk vektor linear ya, maka kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 untuk x plus 5 itu adalah, untuk x plus 5 sama dengan 0, maka x nya itu adalah min 5. Untuk 3x plus 1 itu pembuat nolnya itu adalah min sepertiga. Minimal min sepertiga. Maka dapat kita uji untuk daerah masing-masing pembuat nolnya. Nah, kita uji yang paling gampang itu 0 itu sebelah sini. Nah, berarti ketika 0 ini positif, ini adalah nilainya semuanya positif, berarti ini negatif, ini positif. Nah, yang ditujunya adalah kecil sama dengan, berarti yang daerah ini, daerah yang negatif ini ya. Maka kita dapat solusinya itu adalah dari, karena ini adalah kecil sama, berarti bulat penuh ya, atau selang tutup, maka kita punya kurung siku. Solusinya adalah min 5 sampai, jadi himpunan solusinya adalah dari min 5 sampai min sepertiga, dan min 5 dan min sepertiganya juga masuk ke himpunan solusinya. Nah, itu aja pembahasan tentang nilai mutlak dan persamaan dengan nilai mutlak. Terakhir kita bahas tentang desimal.